Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam hidup pada masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjalankan tugas sebagai penghulu para rasul, mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam termasuk dalam golongan ulul azmi, yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan yang luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat untuk meyakinkan masyarakat umum. Bagi mereka yang telah meyakini, keimanan mereka semakin kuat setelah menyaksikan mukjizat-mukjizat tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam ayat 49 dari surat Ali Imran. Sesungguhnya pada hal itu terdapat suatu tanda, atau kebenaran mengenai Rasulku bagimu, jika kamu benar-benar beriman. Tentunya mukjizat-mukjizat tersebut tidak akan terwujud tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam ayat 30 dari surat Maryam, ayat 49 dari surat Ali Imran, ayat 110 dan 112 dari surat Al-Maidah. Salah satu mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam adalah kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hal tersebut terjadi atau jumlah orang yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman dalam ayat 49 dari surat Ali Imran, "Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah." Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat 110, Allah menyampaikan, "Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku." Kita semua mengetahui bahwa salah satu mukjizat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah kemampuannya untuk menghidupkan orang yang telah mati atas izin Allah. Pada suatu waktu, para pengikut Nabi Isa alaihissalam memohon kepadanya untuk membangunkan seorang saksi yang telah menyaksikan bencana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam membangkitkan Hambi Nuh untuk menceritakan pengalamannya. Riwayat ini disampaikan oleh Imam Abu Ja'far bin Jarir melalui Ali bin Zaid bin Jutan, Yusuf bin Mihran, dan Ibn Abbas. Para Hawariyun dan pengikut Nabi Isa pernah meminta kepadanya, "Dapatkah engkau membangkitkan satu orang yang pernah menyaksikan banjir tersebut, agar ia dapat menceritakannya langsung kepada kami?" Nabi Isa alaihissalam pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga mereka mencapai sebuah gundukan tanah. Di sana, Nabi Isa alaihissalam mengambil segenggam tanah dengan tangannya dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Tentu saja Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Kemudian, Nabi Isa alaihissalam menjelaskan, "Ini adalah kaki mata dari Hambi Nuh." Lalu, ia memukulkan tongkatnya ke tanah sambil berkata, "Bangkitlah kamu dengan izin Allah." Tiba-tiba, seseorang bangkit dari tanah itu sambil menyekat tanah dari kepalanya yang telah beruban. Nabi Isa alaihissalam pun bertanya kepadanya, "Apakah ini keadaanmu saat kamu meninggal dunia?" Ia menjawab, "Tidak, aku meninggal saat aku masih muda. Namun, aku mengira bahwa saat itu adalah hari kiamat yang menakutkan dan membuat rambutku menjadi beruban." Nabi Isa alaihissalam kemudian meminta agar orang tersebut menceritakan tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam. Orang tersebut menceritakan bahwa kapal itu memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu terdiri dari 3 lantai, dengan satu lantai digunakan untuk hewan peliharaan dan binatang liar. Satu lantai dari kapal tersebut ditempati oleh manusia, sedangkan lantai lainnya diisi dengan berbagai jenis burung. Setelah Hambi Nuh selesai menceritakan tragedi kapal Nabi Nuh alaihissalam, para Hawariyun berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Rasulullah, dapatkah kita mengundang orang ini untuk menginap di rumah kita agar dia bisa beristirahat dan menceritakan semuanya secara lengkap?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Bagaimana mungkin kalian bisa membawa seseorang yang telah dihentikan rezekinya?" Kemudian, Nabi Isa alaihissalam berbicara kepada jasad tersebut, "Kembalilah kamu dengan izin Allah." Maka, jasad itu kembali menjadi tanah. Salah satu mukjizat lain dari Nabi Isa alaihissalam adalah kemampuannya untuk berbicara saat masih sangat muda atau bahkan saat masih bayi. Nabi Isa alaihissalam dapat berbicara dengan lancar dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Katanya, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Surat Maryam ayat 30.
Mujizat juga diberikan untuk melindungi ibunya, Siti Maryam, dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mujizat tersebut, yaitu kemampuan berbicara saat masih bayi, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah bisa terjaga. Salah satu mujizat Nabi Isa adalah kemampuannya untuk menghidupkan atau menciptakan burung dari tanah liat. Anugerah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam, yang bisa disaksikan oleh masyarakat atas izinnya. Sebagai Rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu membawa tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku menciptakan untukmu burung dari tanah. Kemudian aku meniupnya, dan ia menjadi seekor burung dengan izin Allah." Surat Al-Imran ayat 49, mujizat ini juga disebutkan dalam surat Al-Maidah. Nabi Isa alaihissalam juga dikisahkan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang menderita kusta, menyembuhkan orang sakit, dan mengembalikan penglihatan bagi orang buta. Tentu saja, mujizat-mujizat ini dapat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang yang buta. Sejak dalam rahim ibu hingga penyembuhan penyakit yang sulit, Nabi Isa alaihissalam memiliki kemampuan luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang menderita penyakit supak. Surat Al-Maidah ayat 110, Surat Al-Imran ayat 49. Mujizat Nabi Isa alaihissalam selanjutnya adalah pengetahuan yang melebihi manusia biasa. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam dapat mengetahui apa yang dimakan atau disimpan dalam rumah tanpa melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu." Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda atau kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Surat Al-Imran ayat 49, Al-Quran mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang mengetahui yang tersembunyi, dan Dia hanya memperlihatkan rahasia tersebut kepada Rasul yang Dia pilih. Surat Al-Jin ayat 26-27. Dalam berbagai kitab, disebutkan bahwa salah satu mujizat Nabi Isa alaihissalam terkait dengan awal perintah berpuasa selama 30 hari. Mujizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam adalah turunnya makanan darinya. Pada akhir puasa, para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang disebut Al-Hawariyun kehabisan makanan, sehingga mereka meminta Nabi Isa alaihissalam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengirimkan makanan. Meskipun awalnya Nabi Isa alaihissalam ragu, para pengikutnya meyakinkannya bahwa makanan tersebut akan memperkuat keyakinan mereka. Akhirnya, Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan pengikutnya. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 112. Itulah beberapa kisah mengenai mujizat Nabi Isa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendengar cerita ini, kita dapat memperkuat iman dan pengetahuan kita tentang Nabi Isa alaihissalam, yang merupakan ruhullah. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.